Hari ini Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022 seharusnya menjadi hari yang bahagia untuk Emeril Khan atau Eril, putra Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Eril semestinya merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta, namun sulung Atalia itu kini telah berpulang. Merayakan hari ulang tahun almarhum Eril, Atalia Praratya mengunggah video haru melalui Instagram Sabtu pagi. Dalam unggahan itu, Atalia mengenang momen kehidupan Eril dari bayi hingga ia dewasa. Atalia memposting video singkat menunjukkan momen kehamilan, momen saat Eril masih bayi kemudian mulai tumbuh menjadi anak yang lucu, hingga momen Eril dewasa. Dalam caption unggahan, Atalia juga menulis kata-kata haru untuk Eril. Ia berharap Eril kini telah bahagia di tempatnya sekarang. Atalia juga meyakinkan diri terus berdoa untuk Eril dalam setiap helaan nafasnya. Sementara itu, Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya mengunggah aktivitas lain untuk merayakan ulang tahun Eril. Ridwan Kamil bersama keluarga dan teman-teman Eril rupanya sudah merencanakan sebuah perayaan untuk Eril. Di hari ulang tahun Eril, mereka menyiapkan bingkisan untuk dibagikan kepada warga yang berhak. Tampak teman-teman Eril bergotong royong menyiapkan bingkisan berupa sembako dan bahan pangan. Emeril Khan Mumtaz kini jadi anak yang membanggakan, Ridwan Kamil simpan kisah pilu. Gubernur Jawa Barat ini mengenang pahitnya hidup saat akan dikaruniai anak pertama. Sang putra sulung, Emeril Khan Mumtaz, lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 25 Juni tahun 1999. Kisah kelahirannya kerap diceritakan Ridwan Kamil dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat Kang Emil menghadiri kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama antara Pemprov Jabar dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, ihwal pelayanan penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jabar, di Gedung Sate, akhir Maret lalu. Meski di Amerika, kisah Emil, putra sulungnya tidak dilahirkan di rumah sakit besar yang mahal, tapi di sebuah rumah sakit khusus warga miskin karena kondisi karir Ridwan Kamil sebagai arsitek saat itu sedang mengalami keterpurukan. Saat itu, kata Emil, pilihannya hanya dua, yakni pulang sebagai pecundang atau nekat bekerja di negeri orang walau tanpa jaminan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!